Film akan dibuka dengan menampilkan sebuah pemandangan desa yang begitu sangat sejuk dan bernuansa kehijauan. Kemudian scenes akan berfokus dengan seorang ibu rumah tangga yang sedang sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Dan secara disengaja oleh sang sutradara lalu mendatangkan suami dari wanita tersebut yang terlihat sudah lansia dan tak perkasa lagi. Pria beruntung ini bernama Pak Jabri. Diketahui bahwa Pak Jabri ini dulunya adalah seorang anak band. Namun saat ini ia beralih profesi menjadi juragan sayur hijau di kampung tersebut. Yang secara bersamaan Pak Jabri juga mengajak kedua anak buahnya. Nah, wanita yang sibuk mencuci gelas dan piring ini yang sangat mempesona bagi para colikiawan pasti sudah tak asing lagi. Ialah sang fenomenal maskot kebanggaan kita semua, yaitu Mbak Sukasa. Mbak Sukasa akhirnya datang dia lagi ya, akan mencoba mengulang apa itu ya. Nah, terlihat salah satu anak buah dari suaminya yang masih saja terdiam dan pura-pura jadi patung sambil lirik-lirik mata ke samping ini. Terpaksalah Mimin sebutkan namanya karena ia sangat berperan dalam dongeng kali ini. Si pria dengan cukuran rambut 1 cm ini kita sebut saja namanya Mas Dol Kenyot. Halo Dol Kenyot. Dol Kenyot. Merasa kasihan melihat si Dol Kenyot dengan tampang kesusahannya itu, Mbak Sukasa pun memberikan sebatang es krim Elis kepada si Dol Kenyot yang masih saja memasang raut wajah yang serba kesulitan dan tak pernah bersyukur itu. Terlihat ia begitu sangat menghayati ketika Mbak Sukasa yang sedang menghisap, melumat sampai menjilat es krimnya tersebut. Sebut lagi enak. Sebut lagi rasa apa itu ya? Yang kemudian Mbak Sukasa pun mulai tersadar bahwa ia sedang dipantau. Seketika Mbak Sukasa pun merasa sedikit risih dengan si Dol Kenyot ini. Pada malam harinya, Mbak Sukasa dengan lihai menghidangkan masakan untuk makan malam bersama sang suami tercinta. Saat itu, Dol Kenyot pun menyampaikan keinginannya untuk meminta izin agar ia diberikan tinggal sementara waktu di rumah bosnya. Ya, karena si Dol Kenyot ini adalah anak buah kesayangan dari Pak Jabri, ia pun diizinkan untuk tinggal sementara waktu. Karena gaji yang ia dapat saat ini belum juga cukup untuk menyewa sebuah kos-kosan. Pada saat itu, terlihat si Dol Kenyot masih saja malu-malu kucing karena ia belum juga begitu akrab dengan Mbak Sukasa. Nah, saat sudah larut malam, si Dol Kenyot yang kebetulan ingin gosok gigi, seketika ia pun dikagetkan dengan suara naga birawa yang tersengat aliran listrik dari kamar Pak Jabri. Takut akan terjadi apa-apa dengan juragannya, ia pun secara diam-diam mengintip dari luaran pintu. Dan ternyata suara misterius itu merupakan suara dari marmut milik Mbak Sukasa yang sedang menggerogoti mentimun yang begitu besar namun sedikit letoy. Timun apa itu ya? Besar tapi letoy. Keesokan pagi harinya, saat Mbak Sukasa sedang sibuk mengepel meja, si Dol Kenyot yang baru saja bangun mendapatkan sarapan pagi yang amat begitu nikmat. Ketika ia dapat melihat bola-bola bisbol milik Mbak Sukasa yang menggelinding-gelinding di depan matanya. Malamnya, saat makan malam bersama, si Dol Kenyot ini mulai dikejutkan dengan tingkah laku dari Mbak Sukasa yang sangat jahil kepadanya. Ketika Mbak Sukasa memainkan keahlian khusus kakinya yang pada saat itu membangunkan Johnny Yes Papa milik si Dol Kenyot dari bawah meja.
Karena kebetulan merasa nyaman, si Dol Kenyot pun hanya bisa terdiam dan mencoba untuk menerima dengan lapang dada atas semua kenyataan enak ini. Ya, enak itu kleset. Nah, apa itu? Kleset. Ada. Kleset. Lanjut cerita, terlihat Mbak Sukasa yang sangat kelelahan seusai menyelesaikan semua tugas rumahnya. Yang pada saat itu kebetulan Pak Jabrek bersama si Dol Kenyot juga telah datang dari memanen sayur hijau sebanyak 1 keranjang. Nah, saat sang suami pergi ke belakang, si Dol Kenyot yang sangat dehidrasi lalu memberanikan diri untuk meminta susu kental manis cap sarden milik dari Mbak Sukasa yang mampu menghilangkan dahaganya. Lalu ketika di suatu hari yang cerah, saat Pak Jabrek bersama anak buahnya yang satu lagi untuk mendahului pergi ke ladang, si Dol Kenyot dengan gaya sok-sok lugunya dan pose patungnya itu ternyata telah menanti-nantikan kesempatan emas ini untuk dapat membajak persawahan dari Mbak Sukasa yang terasa lebih hijau dan menantang. Sehingga film pun berakhir. Untuk yang pertama kalinya, lele jumbo si Dol Kenyot yang berbulu jembrang itu berhasil bersarang di goa milik Mbak Sukasa. Enak itu, kleset. Aduh Sukasa, kleset. Aduh Dol Kenyot, tak bagi-bagi dia. Enak itu, enak. Nani? 都会に帰って大丈夫? Oke guys, begitulah cerita film kali ini ya. Pesan moral yang tersirat pada video kali ini adalah jagalah ladang persawahan kita sebaik mungkin agar tidak dibajak oleh orang lain.